Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Nah, anak-anak, kita akan melanjutkan materi pelajaran kita. Sebelum kita lanjut, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pelajaran kali ini kita masih berada pada tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Subtema 2. Muatan pelajaran yaitu IPS bagian kedua. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan pun berlanjut dengan tujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan tidak lagi bersifat kedaerahan, melainkan bersifat nasional. Beberapa bangsa asing datang kembali ke Indonesia untuk menguasai Indonesia. Tidak semua bangsa asing mengakui kemerdekaan Indonesia. Salah satu di antaranya yaitu Belanda. Pasukan Belanda datang kembali ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia, sehingga sejak tahun 1945 hingga 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Pertempuran-pertempuran yang dilakukan sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia diantaranya ada pertempuran Medan Area yang terjadi di kota Medan, Sumatera Utara. Yang kedua, ada pertempuran Ambarawa di kota Semarang, Jawa Tengah. Ada pertempuran Bandung Lautan Api di kota Bandung, Jawa Barat. Dan masih banyak lagi pertempuran-pertempuran yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Namun, ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945 di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut berhenti setelah Soekarno dan Brigadir Bethel melakukan perundingan dengan memperoleh kata sepakat. Namun, ternyata pihak sekutu mengingkari janjinya. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar sumpit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi, sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari,
Pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Selain itu juga ada Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Tanggal 27 hingga 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pemimpin dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh bangsa Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Selain Bung Tomo, terdapat pula tokoh-tokoh yang berpengaruh lain dalam menggerakkan rakyat Surabaya pada masa itu. Beberapa datang dari latar belakang agama seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, serta kiai-kiai pesantren lainnya. Mereka mengerahkan santri-santri mereka dan masyarakat sipil sebagai milisi perlawanan. Pasukan Inggris menggempur Surabaya, baik dari darat, laut, maupun udara. Pada peristiwa ini, banyak rakyat Indonesia yang berguguran, sehingga peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Berikutnya ada Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 20.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka. Mereka meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nika Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategi militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Karena kejadian tersebut, tentara Inggris merasa tidak terima dan mulai menyerang, sehingga pertempuran sengit terjadi. Pertempuran yang paling besar terjadi di desa Dayakolot, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota milisi BRI, Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut. Nah, anak-anak hebat, itulah pertempuran-pertempuran yang terjadi dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan masih banyak lagi pertempuran-pertempuran yang terjadi di bagian wilayah Indonesia lainnya. Nah, anak-anak hebat, mari kita berlatih. Carilah informasi dari
pertempuran berikut. Yang pertama, mencari informasi tentang pertempuran Ambarawa dan disajikan dalam bentuk peta pikiran. Yang kedua, carilah informasi tentang pertempuran Medan Area dan disajikan juga dalam bentuk peta pikiran. Yang ketiga, carilah informasi tentang Bandung Lautan Api dan disajikan dalam bentuk peta pikiran. Yang keempat, carilah informasi tentang agresi militer pertama. Dan yang kelima, cari juga informasi tentang agresi militer kedua. Semua informasi ini silakan kalian sajikan dalam bentuk peta pikiran. Contoh peta pikiran. Informasi tersebut yang sudah kamu dapatkan, kamu sajikan dalam bentuk peta pikiran. Seperti apa bentuknya? Silakan perhatikan bagian berikut. Ibu berikan contoh. Ini adalah contoh peta pikiran yang akan kamu buat. Ibu mengambil temanya adalah pertempuran Surabaya. Peta pikiran menggunakan kata tanya. Di antaranya kata tanyanya yaitu apa. Dalam pertempuran Surabaya, Ibu membuat kata tanya dengan apa? Apa isi ultimatum Inggris pada tanggal 9 November 1945? Nah, jika kamu menyajikannya, jangan lupa memberi jawaban langsung dari pertanyaan tersebut. Yang kedua, kata tanya mengapa. Contoh, mengapa Inggris mengeluarkan ultimatum pada tanggal 9 November 1945? Pertanyaan ini masih berisi tentang pertempuran Surabaya. Yang ketiga, kata tanya siapa. Siapa nama tokoh yang berpengaruh dalam pergerakan perlawanan di Surabaya? Yang keempat, di mana. Contoh, di mana terjadi pertempuran mempertahankan kemerdekaan pada tanggal 10 November. Yang kelima, kapan. Contoh, kapan diperingati Hari Pahlawan. Dan yang terakhir, bagaimana. Contoh, bagaimana tindakan Inggris terhadap penolakan ultimatum oleh rakyat Indonesia. Nah, seluruh pertanyaan ini harus mengacu kepada pertempuran yang kamu bahas. Kebetulan Ibu memberikan contoh pertempuran Surabaya. Jadi, semua pertanyaan ini mengacu kepada pertempuran Surabaya. Dan jangan lupa sertakan jawaban dari pertanyaan yang telah kamu buat. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran saja, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi. Perjanjian dan perundingan seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Rumroyen, dan Konferensi Meja Bundar ditempuh oleh tokoh-tokoh pejuang bangsa Indonesia. Para pahlawan juga bersatu dan bekerja sama melalui cara diplomasi tersebut. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan bangsa kita dari negara-negara lain. Perjanjian Linggarjati. Perjanjian ini berlangsung pada tanggal 15 November 1946 hingga 25 Maret 1947.
Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Adapun hasil perundingannya yaitu yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau disingkat dengan RIS. Yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Namun, Belanda kembali melakukan pelanggaran perjanjian yang telah dia buat. Adapun pelanggarannya yaitu pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah agresi militer Belanda pertama. Berikutnya ada Perjanjian Renville. Perjanjian ini berlangsung pada tanggal 8 Desember 1947 hingga 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijojo Atmojo. Adapun hasil perundingannya yaitu Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Perjanjian Rumroyen. Perjanjian ini berlangsung dari tanggal 14 April hingga 7 Mei 1949. Perjanjian dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Ides, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, yaitu Muhammad Rum dan Herman van Rooyen. Adapun hasil pertemuan ini adalah yang pertama, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Indonesia akan menghadiri KMB. Yang kedua, pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta.
ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Dan yang terakhir, jalan yang ditempuh yaitu Konferensi Meja Bundar, yaitu berlangsung dari tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. Hasil dari Konferensi Meja Bundar atau KMB adalah yang pertama, Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat. 2. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Dan yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Yang keempat, RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Dan yang terakhir yaitu pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Nah, kamu sudah mengetahui bahwa upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga dilakukan melalui diplomasi untuk mencapai kesepakatan. Agar tujuan diplomasi tercapai, maka diperlukan kerjasama dan persatuan dari semua pihak. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.